Annyeonghaseyo. Selamat datang di serial horor drama Korea Revenant. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang memuncak dan sensasi mencekam penuh kejutan dari dunia gaib dan hantu-hantu. Sun Young tinggal bersama ibunya yang sakit jantung dan harus bertahan hidup setelah orang tuanya bercerai sejak lama. Ia mengalami perubahan dalam hidupnya setelah diikuti oleh roh halus. Sementara itu, seorang profesor folklore dan detektif polisi berusaha mengungkap kebenaran tersembunyi di balik kejadian-kejadian ganjil yang terjadi. Selamat menonton. Malam itu, seorang pria memasuki rumahnya dengan tergesa-gesa ketika hujan turun dengan deras. Dia mengabaikan wanita tua yang memanggilnya dan segera mengunci dirinya di dalam sebuah ruangan dengan ketakutan. Dia mengambil sebuah benda dan membuka sebuah buku tentang dunia roh, dan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Pintu kamarnya diketuk dengan keras. Ketika ketukan itu semakin keras dan memintanya untuk membukakannya, dengan ragu, akhirnya ia membuka pintu itu. Gangmo melihat versi lain dari dirinya sendiri, tersenyum kepadanya. Secara mengejutkan, sang ibu akhirnya menemukan anaknya itu telah melakukan gantung diri dengan luka memar melingkar di pergelangan tangannya. Di tempat lain, seorang wanita muda bernama Sun Young terlihat berada di atas jembatan, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Sedangkan dua orang pria, yakni Hye Sang dan rekannya Woo Jing, berada di sisi lain jembatan. Sebagai profesor folklore, mereka sedang membicarakan penyebab terjadinya bunuh diri dan meyakini argumennya masing-masing. Hye Sang dan indera keenamnya melihat perubahan pasang air dan segera berlari ke arah jembatan karena merasa akan ada seseorang yang mencoba bunuh diri. Ia menduga wanita berbaju hitam itu akan melakukannya. Tapi ternyata yang melompat dari jembatan adalah seorang pria yang tiba-tiba keluar dari mobilnya. Ketika kembali ke apartemennya, Hye Sang menemukan sepucuk surat dari Gangmo yang berpesan agar Hye Sang membantu putrinya saat ia telah tiada. Masih di malam yang sama, ibu Sun Young yang bernama Young Moon telah menjadi korban skema penipuan melalui panggilan telepon. Sang Young menjadi hilang kendali saat mendapat laporan dari ibunya bahwa pelaku penipuan tersebut telah ditangkap oleh polisi. Sun Young berjanji akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat ibunya yang memiliki penyakit jantung. Ketika sedang makan malam, ibunya menerima sebuah panggilan aneh melalui ponselnya. Ia bersikeras agar mereka pergi ke suatu tempat malam itu juga. Selama perjalanan, Young Moon mengungkapkan kepada putrinya Sun Young bahwa selama ini dia telah berbohong tentang kematian ayahnya, dan sebenarnya mereka telah bercerai sebelum pindah ke tempat lain. Namun saat ini, ayahnya telah benar-benar meninggal dan mereka perlu untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka tiba di sebuah rumah tua di mana Sun Young bertemu dengan neneknya untuk pertama kalinya. Sang nenek memberikan pita rambut kuno sebagaimana wasiat dari ayahnya. Ketika Sun Young menyentuhnya, dia mendengar seseorang berkata, "Dia mengambilnya." Ibunya memperingatkan Sun Young untuk tidak mengambil apapun dari rumah itu dan membuang pita rambut tersebut. Sun Young yang mulanya jengkel, akhirnya setuju untuk pergi tanpa membawa benda itu. Di luar rumah itu, Sun Young bertemu dengan Hye Sang yang sedang memastikan bahwa dia adalah putri dari Gangmo. Hye Sang memperkenalkan diri sebagai rekan Gangmo. Hye Sang memperhatikan ada bayangan gadis berambut melayang-layang dari tubuh Sun Young. Setibanya di dalam rumah, Hye Sang memperkenalkan diri sebagai rekan Gangmo yang juga seorang dosen folklore kepada Su-ran, ibu Gangmo. Sayangnya, wanita tua itu tidak berkenan terhadapnya karena ia terlalu banyak bertanya tentang kematian Gangmo. Kembali ke apartemennya, ternyata Hye Sang memiliki ruangan penuh dengan foto dan tesis penelitian Gangmo mengenai dunia roh dan hantu-hantu. Keesokan harinya, saat Sun Young tertidur di meja belajar kamarnya, melalui sebuah cermin, nampak sesosok bayangan roh keluar dari tubuhnya. Roh itu ternyata melacak keberadaan pelaku yang telah menipu ibunya.
Pria itu sedang menerima telepon dari seseorang yang semula dikiranya sebagai temannya. Namun suaranya semakin aneh dan memintanya untuk membukakan pintu. Dan setelah ia membuka pintu, rupanya kita akan tahu apa yang terjadi setelah ini. Sanyong bertemu dengan Hye Sang secara kebetulan di sebuah lokasi konstruksi bangunan. Dia diperingatkan oleh Hye Sang bahwa orang-orang yang tidak disukainya akan mati satu persatu karena roh halus di tubuhnya semakin besar. Sanyong mengira dia mencoba melakukan penipuan, berkedok pengusiran setan. Sanyong pun memintanya untuk tidak menghubunginya lagi, kecuali untuk memberinya pekerjaan. Seketika, Hye Sang pun memperkerjakan Sanyong untuk menjadi sopir sementaranya. Sanyong menjadi sangat lelah mendengar pembicaraan Hye Sang tentang roh dan hantu-hantu. Hye Sang percaya ada roh baik dan juga ada roh jahat, dan ia sangat ingin tahu bagaimana Sanyong bisa diikuti oleh roh. Sanyong tidak menunjukkan ketertarikannya dan melangkah pergi. Hye Sang menyarankannya agar melihat dirinya sendiri di sebuah cermin dengan cermat. Saat Sanyong tiba di rumah, dia dikunjungi oleh dua petugas investigasi yang menanyakan keberadaannya pada hari pelaku penipuan itu meninggal. Dia dan ibunya sangat terkejut mengetahui bahwa penipu itu telah mati dan mengapa petugas itu mengaitkannya dengan dirinya. Dia pun mulai mempertimbangkan kembali kalimat-kalimat peringatan dari Hye Sang. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa pelaku memang melakukan gantung diri. Akan tetapi, salah satu petugas investigasi, yakni Moon Chun, merasa ada yang aneh karena dia menemukan sidik jari Sanyong di TKP dan adanya luka memar di kedua pergelangan tangan pelaku. Terlebih lagi, dia selalu terusik karena tidak pernah bisa memecahkan kasus-kasus ganjil yang serupa. Moon Chun kemudian menemui Hye Sang yang ternyata mereka telah lama saling mengenal, dan Hye Sang merupakan anak dari korban dalam kasus pertama yang diselidikinya. Hye Sang percaya bahwa ibunya telah dibunuh oleh roh jahat. Meskipun tidak langsung menyangkalnya, Moon Chun sebagai petugas kepolisian tidak bisa membenarkannya karena ia harus mendasarkan dugaan pelaku pembunuhan pada bukti-bukti fisik. Keduanya telah berusaha mengumpulkan bukti-bukti kasus semacam ini selama bertahun-tahun, dan mereka berjalan berdasarkan pada keyakinan masing-masing. Sementara itu, seorang perempuan bernama Semi sedang mencari rumah kontrakan. Setelah tinggal di rumah itu beberapa hari, dia percaya bahwa rumah itu berhantu, dan ia pun menceritakan pada temannya, yakni Sanyong. Sanyong yang tidak percaya memutuskan untuk menginap di rumah Semi. Ketika malam tiba, beberapa bocah laki-laki mengambil foto mereka saat tidur. Mereka melaporkannya ke polisi, tetapi tidak dianggap serius. Sekembalinya dari kantor polisi, mereka menemukan salah satu bocah tadi telah menjadi mayat. Hal ini membuat Sanyong mulai mempertanyakan apakah perkataan Hye Sang benar. Keesokan harinya, Sanyong mengunjungi Hye Sang di kampus tempat ia mengajar. Sanyong mulai merasa apa yang dikatakan oleh Hye Sang tentang roh jahat dalam dirinya adalah benar. Hye Sang memperhatikan bahwa bayangannya tidak semakin besar. Artinya, roh jahat di dalam dirinya bukanlah pelakunya. Mereka menghadiri upacara pemakaman bocah tersebut, dan ketika Sanyong melihat dua pelaku lainnya, ia mengejar dan menangkap mereka. Sanyong bertanya tentang teman mereka dengan angka 4237 di telapak tangannya. Hal tersebut membuat bocah-bocah itu ketakutan. Mengetahui reaksi tersebut, Hye Sang pun menyimpulkan bahwa mereka ternyata juga diikuti oleh roh jahat. Kemudian Hye Sang meminta Sanyong untuk pulang dan berjanji akan menyelesaikannya. Dia juga memperingatkannya untuk berhati-hati dengan pintu, karena pintu dapat menjadi lorong untuk masuk ke dunia lain. Hye Sang meminta bantuan Moon Chun untuk meninjau kembali file kematian seorang murid bernama Jung Hyun Woo. Hyun Woo ditemukan bunuh diri dengan dugaan telah mengalami perundungan di sekolahnya. Hye Sang curiga bahwa hantu Hyun Woo melakukan balas dendam kepada anak laki-laki lain dan memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Dia menekan kode sandi untuk rumah Hyun Woo dengan angka-angka di telapak tangan yang pernah dilihat Sanyong. Setelah pintu terbuka, ia mendengar seorang gadis kecil menangis di dalam rumah. Sementara itu, Sanyong bertemu dengan Jin Wook yang mendapat teror panggilan telepon dengan nama Hyun Woo. Ia
mendengar tangisan seorang gadis kecil tiap kali menerima panggilan telepon tersebut. Sebuah pintu akhirnya membuat Sanyong menjadi semakin yakin atas keberadaan dunia roh halus di sekitarnya. Dan selama percakapannya dengan Jin Wook tadi, ternyata ada sosok arwah Yunwoo yang baru saja dilihatnya melalui sebuah cermin. Sampai di sini, cerita akan bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih telah menonton drama seri ini. Semoga kalian menikmatinya, dan ingat, ini hanya satu interpretasi dari kami. Kami menyarankan kalian untuk menonton seri aslinya dan membentuk opini kalian sendiri. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe jika belum, serta tinggalkan komentar untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Annyeong!